Sama HP. Ya ku dipakai menonton ceramah, dipakai belajar mengaji, maka bisa dia menjadi wajib karena fungsinya. Tapi ya ku dipakai masobis, itu menjadi haram. HP-nya sama, tapi fungsinya berbeda sehingga melahirkan hukum yang berbeda. Apa yang saya harus amalkan supaya bisa mendirikan pondok pesantren? Amalan apa yang saya bisa lakukan? Di beberapa ulama yang saya datangi, sebagian besar itu hanya mengajarkan sholawat. Ada 4 sholawat itu yang sering diajarkan para ulama. Yang jangan pernah tinggalkan zikir ini, baca di tengah malam. Kalau sekolah masih sekolah. 2 itu. Salawat wani siningi, wani salasa, wani araba, wani kamisi, wani sabtu, wani aha. Angka malaikat jempui. Tapi aku wani jumat dia malaikat jempui. Nah sabak langsung Nabi teman. Yang kami muliakan, kami ta'zimi para alim, para ulama, para masyaikh, para azatis dan azatizah. Wabil khusus kami ta'zimi dan semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada Ahinal Fadil Al-Mukarram Syekh Muhammad Dr. Ar-Rubi. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam hidup beliau, dipanjangkan umurnya dan diberi kesehatan, sehingga dari lisan-lisan beliau anak-anak kita mendapatkan ilmu yang barakah. Amin. Yang kami muliakan, kami hormati para pejabat pemerintah. Di tengah-tengah kita hadir Bapak Camat, ya, beserta seluruh rombongan, Bapak Kapolsek, ya, Bapak Babin Kantipmas dan juga Bapak Babinsa, ya, Bapak dan Ramil, ya, insyaallah. Terkhusus juga kepada Sohibul Wilayah, Bapak Kepala Desa, ya, beserta Ibu dan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, anak-anakku dari Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone, beserta ibu-ibu majelis talim, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga hadir sahabat-sahabat dari Banser. Terima kasih Dinda sudah mendampingi di acara kita. Ini komandannya yang langsung turun, Pak Hairul ini, komandan Banser yang langsung turun tangan. Dan juga alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi dengan sahabat saya, Pak Rusdi. Ini adalah adik tingkat tapi orang yang paling sibuk di kampus. Saya masih ingat beliau, alhamdulillah bisa bersilaturahmi. Terkhusus Pak Haji, ya, insyaallah. Beliau yang mengundang kami datang ke tempat ini. Nasabari kakina pasita rupa pong Allah Ta'ala dilalal na yon Roma berakat. Acara yang kita laksanakan ia sewe sitongan na ia makoko apa buwe watu tinro. Makanya gurut ta 2 tu tau marat jing icara main. Nomor sidi tau cakarudu, nomor 2 tau maliwasan. Yang pertama ini adalah waktu tidur, karena memang kita disunahkan istirahat tidur itu sesudah duhur sampai masuknya waktu asar. Kemudian ini juga kita laksanakan sebenarnya peringatan Maulud. Jadi saya tidak istilahkan Maulid, saya mengatakan Maulud. Payaku makadaki Maulid berarti waktunya. Ya kumakadaki Maulud berarti orangnya. Jadi si salah. Ya tidi tematata ulama kita dari Bone, dari Bugis. Dia nang kemakadama Maulid, makadami mamaulu. Apa bedanya? Ya peringatan Maulid Nabi berarti peringatan terhadap waktu kelahiran Nabi. Jadi wetunah diperingati. Iya ko toma bicara waktu, ya ko aso sining. Ya ko toma bicara tanggal lah, berarti 9 aja mengatakan 12 Rabiul Awal. Yang lebih kuat itu 12. Iya ko toma bicara ulang, berarti bulan Rabiul Awal. Iya ko iya ro iperingati waktu jajinna Nabi ta, berarti 12 Rabiul Awal.
Tapi ia komakadaki peringatan maulud Nabi berarti Nabi tak iperingati. Tanya wetunna. Jadi langsung kada hadirannya Rasulullah. Makanya sepanjang tahun. Ia mi komakadaki maulid siulam mi. Rabiul Awal mi bawang. Bahkan ko asona meloyala tanggalnya hanya 12 Rabiul Awal. Makanya orang tua kita dulu itu sininna jama-jamanna angkaina pakangka pasti dia bermaulid. Peko cara nama maulu dengan membaca Maulidul Barzanji. Jadi ia di OGE Mak Barzanji. Ia ko okoi Kalimantan itu Maulid Habsyih. Ada juga yang baca di ada yang baca Maulid Lami. Di kokui kampota Barzanji. Jadi ya roko main rek bola baru itu Mak Barzanji. Kemudian mahake kay Mak Barzanji. Bahkan nareko melioto baru Mak Barzanji. Madari pu imang disuruh naik ke mobil baca Barzanji. Pengantin baru juga disuruh Mak Barzanji. Kenapa dia baca Barzanji, Maulidul Barzanji? Karena di dalamnya itu ada beberapa hikmah. Angka 2 telu baraka na tampu itu Barzanji. Nomor sidi angka penjelasan alina pengulut Abu Hanifah makada di mana disebutkan salah satu nama orang yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ya ko angka onrong na angka yaitu onrongi itepu asanna orang-orang soleh. Maka Allah akan menurunkan berkah di tempat itu. Jadi ya kongka onrong na itepu asanna walinna po Allah Ta'ala. Orang-orang soleh maka Allah akan menurunkan berkah. Nade nagaga tahu yang mengalahkan kesolehannya Rasulullah. Dan Rasulullah adalah sumber barakah yang ada di muka bumi. Makanya di dalam Maulidul Barzanji itu disebut namanya Rasulullah. Jadi ya ko angka onrong kemudian dibacakan Barzanji di dalamnya, maka tempat itu akan didatangi atau mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makiro sitonganna makanya itu tomotariolo dena melo monroi bolana kodena pura Mak Barzanji. Supaya di tempat itu ada berkah. Alasan yang kedua, angka hadisa na nabita di hadis Bukhari Muslim. Makada de nasuku tepat nasi de selang narekode na ya seipapujin na lori nabita dibanding dengan yang lainnya. Jadi ya ko angka bolana mesti Mak Barzanji bijolo na pelete bola. Istilahnya na penonroi mak benih. Pas pindah itu baca Barzanji. Karena dia khawatir mitaui ajak kamma dia lebih mencintai rumahnya dibanding Rasulullah. Makanya dia dahulukan baca Barzanji. Makotoro kemelioto. Dia lebih membaca Barzanji dulu baru dia pakai. Kenapa? Dia takut kalau dia lebih cinta kepada kendaraannya dibanding kepada Rasulullah. Yana tu ampai makada tungka jama-jamanna napa mulaiwi dengan membaca Maulidul Barzanji di tempat itu. Itu sitonganna tujuanna. Jadi dek na salah. Pak angkato tu makokop pabida ya tu Barzanji. Bahkan ia maulu banyak yang menyalahkan. Pak angkato tahu dia nak maulu Pak Bu. Di Bone ini sudah mulai banyak. Ini tantangan. Dia tidak bermaulid karena menganggap maulid ini bid'ah. Jadi ya ko ya Pak Bu, bagampak jawab aku. Ya kau engkau tahu dia nak maulu, maka dia tu maulid bid'ah masuk neraka, ajak tak pesalai. Tapodak bani maka dah lalu mula maulu. Pak ya tu kalau kau maulu tama ko ranaka. Iya, jadi ya tu tahu dia nak maulu tahu mitau tama ranaka. Iya tu situ tahu maulu tahu macin na tama suruga. Iya. Pak maka dia ro nabita ni gini kita poji maka si baboy mato ko surimonri. Naya nabita tu ko suruga monro. Jadi aku meki tama suruga tapoji binabita. Nasabaya ko si napoji nabita si bawa ki mato ko surimonri. Salah satu bukti kecintaan kepada Rasulullah adalah dengan bermaulid. Mario marenuki dengan kehadirannya. Jadi ia tu tahu maulu tahu macina tama suruga. Ia tu tahu dia na maulu tahu mitau tama ranaka. Iya, jadi ajak na tapasala ya. Iya.
Jadi yang tidak bermaulid ya tidak usah. Tetap tidak bermaulid. Yang bermaulid ini ya tetap bermaulid. Iya. Jadi dia tiap apa ngewa Pak Bu. Ya kenapa salah saya mengatakan ya memang karena dasarnya dia menganggap adalah hal ini adalah bid'ah. Tapi perlu dipaham, maulid ini tidak ada hukumnya. Dia itu gak ada hukumnya Pak. Jadi maulid itu takdir. Maulud juga itu takdir. Ya kumakadaki maulud berarti Nabi. Peringatan maulud berarti peringatan kehadirannya Rasulullah. Ya kumakadaki peringatan maulid berarti waktu kelahiran. Itu kan takdir. Dia kagak hukumnya. Pada ya ke cewek Pak. Ini kelas. Ini tidak ada hukumnya. Tapi dia bisa jadi hukum ketika dimanfaatkan. Nareko iya ke cewek ipake minum-minuman keras. Maka menjadi haram. Karena fungsinya. Tapi ya kota pakai minum air samsam. Dia bisa menjadi sunnah. Karena fungsinya. Jadi bukan gelasnya yang dihukumi. Tapi fungsinya. Ia kota fungsikan untuk madeceng. Maka dia menjadi sunnah. Tapi ketika difungsikan untuk yang haram. Maka dia menjadi haram. Jadi bukan gelasnya yang dihukumi. Tapi fungsi gelasnya. Pada pisau. Ia konalai perampok. Ena pakai mancang itu. Ena panaladina. Atau mengancam orang kemudian mengambil hartanya. Maka pisau itu menjadi haram. Fungsinya. Tapi ya kona pakai pu imam makgere karoba. Maka itu menjadi sunnah. Karena fungsinya. Sama HP. Ya ko ipakai menonton ceramah. Dipakai belajar mengaji. Maka bisa dia menjadi wajib. Karena fungsinya. Tapi ya ko ipakai mas sobis. Itu menjadi haram. HP-nya sama. Tapi fungsinya berbeda. Sehingga melahirkan hukum yang berbeda. Pada maulid ia koma maulu ite. Mangkalinga ceramah. Mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Bersedekah. Kemudian silaturahmi. Baik pemerintah maupun masyarakat. Baik ulama, penceramah. Menyampaikan nasihat-nasihat agama. Maka itu menjadi sunnah. Karena perbuatan di dalamnya adalah ibadah yang dianjurkan dalam agama. Tapi narekumal lagay andre tahu makanan diinjak. Maka itu menjadi haram karena perbuatannya. Jadi itu tolong emang maulu dia itu nalagay telo. Iya. Dia nalagay telo masih ke daging nih. Makanya guru tepat sunuh si baco almarhum meta nak maulu kana patapulo tau maulu dia panang kau runtuh tau malagay telo. Tapi ya ko masih ke dangi telo tetap ko maulu itu tulis masih ke dangi telo. Kenapa? Karena memang apapun yang disandarkan ke Nabi itu pasti mulia. Ya nang kagagay pasan relok ko nabita tatain kabaraka na to. Nggak usah terlalu jauh. Ya ko buka kita sejarah. Ulama kita kalau dalam tarikah itu membalik. Maka dia ronabita sebenarnya semua yang melekat jadi tungkak-tungkak angkai mak deke ukonabita itu mendatangkan keberkahan. Makanya ya telo nasaba okui maulid ibawa maka itu diperebutkan orang. Apa ia kene matara bawa mi telo napa tabawa bali bolata bukan telur maulid na dua telo tabawangi tersinggung nih. Maka dana capak toka hata dua telur nggak telur dua pada nanae. Tapi kalau telur maulid biar satu kita kasih pasti senang. Kenapa? Karena itu disandarkan kepada Nabi. Iya. Bahkan ulama tarika mengatakan begini. Sebenarnya itu air samsam. Itu tidak mulia. Seandainya dia tidak pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Bikin denang kanages sayatin nabi tayatu samsam. Maka dia tidak menjadi obat. Nah sabayatu nabi tamelona ipam meraja kan di belah dadanya. Kemudian diambil jantungnya, dimasukkan ke dalam wadah, di mana dalam wadah itu ada air samsam, sudah diisi air samsam. Ia ko pasyarea maka de ibis saywi atinna nabita. Ia ko patareka de maka de kega mapaci we samsam na atinna nabita. Pemakadaki ibis saywi berarti mapacingi we samsam na atinna nabita. Padahal kalbunya Rasulullah adalah kalbu yang sangat suci. Itu tidak ada dosanya.
Sebenarnya lebih tinggi kedudukannya kalbunya Rasulullah daripada air Zam-Zam. Tapi kenapa disentuhkan dengan air Zam-Zam? Jadi makanya patareka ini bisa melomi ilisari baraka air Zam-Zam sehingga diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Nah, itu kuncinya. Yang kedua, Hajar Aswad. Kita kenal itu batu hitam yang awalnya kan batu putih dari surga. Dalam risalah itu disebutkan. Tapi ia batu ewe mancaji mabolong. Nasabak dosana atau engke gesek. Itu resonansi dosa. Tapi batu ini menurut ahli tarika itu tidaklah mulia seandainya Rasulullah tidak pernah menciumnya. Coba gare, kita bisa ambil anak sederhana. Maka ada seluruh jamaah haji dan umrah yang melakukan tawaf itu mau mencium Hajar Aswad. Karena Rasulullah pernah menciumnya. Seandainya saja Rasulullah tidak pernah mencium Hajar Aswad, maka tidak ada orang yang mencium Hajar Aswad sampai hari ini. Artinya Hajar Aswad itu mulia karena Rasulullah pernah menciumnya. Kemudian yang ketiga, itu ketika Nabi berjalan, sahuro narampe pacarmai. Itu ketika Nabi berjalan, itu ada awan yang menutupi. Angka alung tutupi tubuhnya Rasulullah. Jadi macinongi Nabi tak bernaung di situ. Maka itu pandita pahakiki, sitonganna tanya Nabi tak yang ditutupi. Itu matahari yang dijaga. Apa nurnya matahari itu dari nurun Muhammad. Ia ko tembus si cahaya namatan naselokko nabita, maka matahari akan hancur. Karena nurnya itu dari nurun Muhammad, maka ditutuplah matahari ini supaya dia tidak hancur. Jadi bukan Rasulullah yang dilindungi, tapi matahari yang dilindungi sebenarnya. Itu begitu mulianya Rasulullah. Itu ada 21 penjelasan ulama tentang keistimewaan Rasulullah. Tapi saya tidak bahas semua. Sebab ada tema ini yang kita angkat. Situnganna meloki menambah cinta. Meloki tambaiwi papuji teloko nabita. Nasabari tatambatui keistiqomahangnya dalam beribadah. Nasabari namasiki pong Allah Ta'ala. Jadi telua, jadi mau lukangnya telu melo icapai. Nomor di melo itambai papuji lori nabita. Yang kedua, kita berharap bisa istiqamah dalam kebaikan. Nomor telu melo ki lolonga baraka poleri pong Allah Ta'ala. Jadi telu melo yalah. Mudah-mudahan cara singkat ini bisa kita dapat tiga-tiganya. Nomor sidi, cinta kepada Rasulullah. Magi Nabi tak, mesti kita cintai. Ya rojolo, kami kamu Nabi dan Rasul. Saya ambil dulu pengantarnya ini. Saya pakai bahasa Bugis ya. Abi carogi nak. Iya. Palingan syekh yang tak mengerti ya. Nanti ada yang terjemahkan. Iya, karena biar bahasa Indonesia juga berarti ya. Iya. Jadi makie. Jadi iyaro Nabi tak Pak Bu. Magi ni peringati aso aja jengenah. Kenapa kita peringati kelahirannya? Sebenarnya kelahiran Rasulullah itu berdekatan dengan kematiannya. Nah sebab pada tuh asosinin najaji asosinito namate. Asosinin najaji nabita itu di waktu subuh. Sedangkan meninggalnya wafatnya Rasulullah itu adalah di waktu duha. Si cawe kamui. Jadi yang kita peringati kelahirannya, bukan kematiannya. Nasaba yakini mematiti di okosalange, maka dia tu Nabi tidak pernah mati untuk umatnya. Apa ia tu tokoh pemimpin yang diperingati itu kematiannya. Soeharto haul, Gus Dur haul, Hasyim Asy'ari haulnya. Jadi kematiannya. Tapi aku Nabi tak kelahirannya. Magina tanya amat yanganna. Karena itu pesan. Maka untuk Rasulullah bagi kita itu hidup selamanya.
Makanya di dalam sholawat itu pakai alaika itu ketika kita mengucapkan salam. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu pakai alaika itu. Jadi itu di kehidupan tak Pak Bu, mestinya 24 jam itu tertanam cinta kepada Rasulullah. Aga buktinya makaleta puji Nabi tak. Yang paling pokok sederhana, sholawat. Tapi kayak salawat tak. Jangan kurang 1000 dalam sehari. Jadi aja nak kuras si sabu salawat sesuatu. Maka dah kega na salawat dia nak kuras ia bisa dibaca 1000. Ia salawat mau ponco kega sallallahu ala Muhammad. Ia komalas si bate tak bacai sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad 10 si di menit sisa bunyi tu. Coba. Jadi ya kau tudangi 10 si di menit tak baca sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah 1000. Ia kau tengah-tengah ki bacai maka daki sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad berarti 10 pitu menit itu sudah cukup 1000. Dan kan nak 20 menit. Ia kau tulemui baca isi sabu seso insyaallah. Setiap hari dalam 24 jam minimal 1000 salawat. Saya beberapa kali ke Jawa itu bersilaturahmi dengan pimpinan-pimpinan pondok pesantren besar di Jawa. Itu minta amalan. Apa yang saya harus amalkan supaya bisa mendirikan pondok pesantren. Amalan apa yang saya bisa lakukan. Di beberapa ulama yang saya datangi, sebagian besar itu hanya mengajarkan sholawat. Ada 4 sholawat itu yang sering diajarkan para ulama. Yang pertama adalah sholawat nariyah. Ini ada yang pakai 4444. Ada yang pakai sholawat Jibril. Sholawat Jibril ini kan sallallahu ala Muhammad. Itu yang pakai 1000. Ada yang pakai sholawat Ibrahimiyah. Di sholawat Ibrahim ini 777. Iya, tapi yang saya pakai itu Pak Bu, terus terang saya sampaikan adalah sholawat Jibril. Karena itu yang paling gampang. Itu yang paling pendek. Saya baca 1000 setiap malam. Tapi nanti malam Jumat baru saya pakai berdoa. Karena itu pesannya. Jadi wani 1 baca si sabu. Wani aha baca si sabu. Penisining si sabu. Itu setiap malam baca 1000. Nanti kalau malam Jumat kita khususkan asam peja sunnah haja ki don rakang napai baca si sabu. Kemudian kita berdoa. Jadi dia ini pakai milodong. Okopi wani Jumat napai pakai. Jadi kalau wani 1 ajak milodong, aja tak pakai milodong ya Rasulullah. Sudah baca ndak usah berdoa. Malam Ahad ndak usah berdoa. Nanti malam Jumat baru kita pakai khusus untuk doa. Sholat sunnah hajat 2 rakaat. Napa tak baca kasih sabu. Napa pakai milodong. InsyaAllah. Iya. Ya kongka agak-agak. Tapi itu memang betul-betul sholawat. Pura piero napa tilau barakan. Ya kongka agak-agak mi balu na ciatarala. Itu bisa dipakai Pak. Ada hajat besar. Nah dia itu agak berat. Kita amalkan itu. Saya betul-betul meyakini sholawat Jibril itu luar biasa. Kenapa dia disebut sholawat Jibril? Nah sebab dia pernah janji alimal lahiran dan nabi tani salawaki memang. Paya tu ko salawat suku elok ko nabi ta maka dia Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ada yang baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Iya ko salawat Jibril o ko minur na nabita. Jadi dia pernah janji watak kalimal lahiran na nabita mas salawat memang ni nabi. Makanya salawatnya itu bentuknya fi'il madhi. Sallallahu ala Muhammad. Iya. Jadi itu ada yang melanjutkan itu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu ko mak barasanji tawe nama halul qiyam. Ko tetong itu yang dibaca itu sallallahu ala Muhammad, bukan Allahumma sholli ala Muhammad. Magai karena yang disalami itu adalah nurnya Rasulullah. Iya.
Ya kita pegai, tapi ya kok guru tak ya Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sakumpul Martapura, ada wasiatnya itu. Maka dia ko umur masih muda, 40 ke bawah umur, pegai istighfar tak kurangin sholawat. Iya ko si sabu istighfar, namo 700 misalawatna. Iya ko si ratu istighfar, namo 50 misalawatna. Kalau umur 40 ke bawah. Tapi kalau 40 ke atas, pegai salawata kurangi istighfar. Nah sebab makanya guru tak Haji Muhammad Sain Abdul Ghani guru sakumpul Martapura, iya tu salawae pak buka dalle. Agasana iya tu istighfar pak buka dalle. Nah iya tahu malolo itu minta supaya pintu-pintu rezekinya dibukakan. Iya to situ salawae pak buka baraka. Iya ko macoan umuru to milau baraka. Aga anak-anak kita diberkahi. Kemudian harta kita diberkahi, umur kita diberkahi. Supaya yang kebaraka ilolongang, ya ko to macoana pegai ini salawa. Istighfar agak dikurangi. Jadi dena berimbang, betongan na megay salawa en istighfar Iya to sinareko maloloki pegai istighfar tanaya salawata. Nah, itu kuncinya. Itu pesannya Ki Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sakumpul Martapura. Kenapa? Karena begitu. Jadi tahu maloloe, de patapura mak baine, de patapura malakai, de panamana sajamange, pega istighfar. Karena istighfar itu membuka pintu-pintu rezeki. Nah, ya to situ salawae baraka isana. Nah, cuma kalau yang menuntut ilmu, anak-anakku yang di pondok pesantren, saya itu pernah dijazahkan 2 zikir Asmaul Husna. Ya Mubadi'u ya Khaliq dengan ya Jamilu. 2, 3 sebenarnya ya. Ya Mubadi'u ya Khaliq 100, ya Jamilu itu 100. Jangan pernah tinggalkan zikir ini, baca di tengah malam. Kalau sekolah masih sekolah. 2 itu. Ya Mubadi'u ya Khaliq 100. Kemudian ya Jamilu 100. Agak fungsinya diberikan ilmu yang orang susah mendapatkan. Dibukakan pintu-pintu ilmu. Yang kedua itu jalur ilmu laduni kata ulama. Dan yang ketiga dikuatkan ingatan. Ya kong kagaga ya pala di nama gampang ya lupa. Nah, itu. Jadi itu kuncinya. Tapi memang ada beberapa itu yang menyebabkan orang kadang cepat pelupa. Kega nomor CD saya pernah baca itu di artikel dari Inggris. Jangan makan otak ikan. Ajatan rulu bale. Kong kepakan rulu bale itu tamanya otak ikan yang bergaris-garis itu. Yang ada garis-garis hitam itu. Itu yang bisa melumpuhkan daya ingat. Kemudian yang kedua dalam kitab Imam Sarnuji itu jangan membaca nama di batu nisan. Ya kalau kiburu aja tabaca itu asang-asangnya ko kiburu. Pokoknya batu kiburu itu juga menyebabkan daya ingat lemah. Iya, itu dalam hikmah. Biasa di kota loki buru woi baca manang. Hak jupa Indo ini, macam mana? Jangan. Mungkin juga ini salah satu hikmahnya kenapa orang Arab itu rata-rata tidak menulis nama di nisan. Iya, tidak menulis nama. Itu supaya tidak orang baca. Yopi baca manang, itu yang membuat daya ingat lemah. Makanya anak-anak kita yang masih sekolah, usahakan. Kemudian pelihara diri dengan wudu. Ya kotoling kamu jenne insyaallah. Katu barakah. Iya. Ya kotul lemui terpelihara dia dengan wudu. Betul kan menjaga wudu betul. Insyaallah itu Pak disengang tamai mak barakah. Ada di kitab Ta'limut Ta'lim itu disebutkan bahwa ada orang tidak pintar. Sebenarnya tidak cerdas. Tapi dia nak guru nareko dia nak jenne. Dan setelah dia selesai di pesantren, di sekolah itu keluar. Ternyata ilmunya yang dipakai di masyarakat. Angkamu ya rotau macet dia dipakai Pak di sana. Kenapa? Karena al-ilmu nurun, al-wudu'u nurun, wal malaikatu nur, Al-Quran huwa nur, Allahu nurus samawati
Nurun Muhammad, semua nur itu mesti digabungkan. Maka ketika engkau mau mengambil nurnya ilmu, maka mesti kau punya nurnya wudu. Karena ilmu tidak akan masuk kecuali ada cahaya. Sama listrik, tidak bisa menyala lampu kalau dia tidak ada jalurnya. Sama dengan ilmu tadi, kalau dia mau masuk mesti ada wudu. Kau mau baca Quran, karena Al-Quran adalah cahaya, maka mesti kau isi dulu cahaya dirimu dengan wudu. Nah, ini yang wudu ini penting sekali Pak. Tapi mega tahu macam apa? Nah, nggak biasa nih. Padahal wudu itu berkahnya luar biasa. Saya pernah dapat ijazah satu amalan Pak. Itu dari wudu. Ya kumajeneki ketika baca doa wudu itu mengangkat tangan. Kenapa baca doa wudu itu dianjurkan angkat tangan itu? Angkat tangan, nanti ada air itu turun ke siku. Dan satu ko yakka ilimai makoi engkan we no ko capak nasiku. Ada juga di ujung hidung. Itu 3 itu titik. Di ujung siku kiri kanan, kemudian di ujung hidung. Itu diambil. Jangan dilap. Ambil ketiga tempat itu. Di sudut siku kiri kanan. Baru ambil yang di ujung hidung. Baru bacakan sholawat dan surah Al-Kausar. Kemudian minum. Itu disebut barakah wudu. Tidak ada laki-laki yang lemah syahwat yang mengamalkan itu. Itu kuncinya. Saya kasih tahu ilmunya Bapak. Kalau ada orang kena asma, minum itu air barakah wudunya. Tapi kita berwudu 4-10 kali. Untung kalau dapat 1 kali. Tidak selamanya. Akka 10 ki mak jenek tau mau pak kui runtu icicang. Biasa itu kan agak gatal. Biasa kau pura nih majene agak gatal itu tidak mau jatuh di ujung hidung. Kadang kita lap kasih begini. Itu jangan dibuang. Itu berkahnya luar biasa itu. Bahkan itu bisa air itu kita doakan untuk bisa punya keturunan. Biasa iruntuk tapi dia niala ya demi. Ya kan gitu. Banyak sebenarnya Pak itu. Kemudian saya lanjut. Ini Rasulullah, kenapa dia istimewa Pak Bu? Saya dulu pernah tanya ke salah satu mursyid tarekah di Aceh. Saya mengatakan begini, Pak Kiai, kenapa ini Rasulullah yang bisa memberi syafaat? Kenapa nabi-nabi lain dan rasul yang lain ini tidak sebanding dengan syafaatnya Rasulullah? Walaupun nanti dia bisa memberi syafaat untuk umatnya. Apa kata guru kami? Rasulullah itu bisa memberi syafaat itu karena 4 alasan. Salah satu dari 4 alasan itu karena Nabi itu punya otoritas ibadah. Jadi ya tuh Nabi tak angka otoritas ibadah Pak Bu. Dena pada Nabi mak dioloy perintah Allah langsung ke umat. Jadi melalui Nabi saja itu. Iyo pun Nabi tak itu ada 2. Jadi ada perintah yang langsung dari Allah kemudian diteruskan. Ada yang memang Nabi minta. Jadi ibadah itu terbagi. Ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Makanya semua ibadah pokok ini terbagi. Zakat wajib, ada sedekah sunnah. Haji wajib, ada umrah sunnah. Sholat wajib, ada sholat sunnah. Syahadat wajib, ada sholawat yang sunnah. Kemudian puasa wajib, ada puasa sunnah. Kenapa ada wajib, ada sunnah? Yang wajib ini masuk jalur rahmat. Yang sunnah ini masuk jalur syafaat. Makanya Nabi mengatakan ketika engkau ingin bersamaku di dalam surga maka perbanyak sujudmu. Itu tidak mungkin sholat fardu, itu pasti sholat sunnah. Nah, jalur rahmat kan 2 ji kalau mau masuk surga toh. Meki kata masuk surga. Iya komeloki 2 mi. Pamase siba syafaat. Iya ko syafaat kan apa? Syafaat na nabita, syafaat Al-Quran. Ini Nabi terbagi 2. Ada syafaat umum, ada syafaat khusus. Kemudian syafaat na Qurannya, syafaat Al-Quran bagi penghafal Al-Quran ini. Kemudian syafaat anak perempuan. Rasulullah mengatakan siapa yang meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah maka ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Itu syafaat. Jadi ya kome kita masuk surga jalur pamase itu hak prerogatifnya Allah. Dia campur. Tapi ya komeki masuk surga melalui syafaat, kami tolak. Ya kong ka anak tamakun rei 2 na pas sampajak, kana tulalan na. Ya miko anak arwahane sabaraki. Makanya dia anak namakun rei sabarani. Itu hadis.
Yang kedua syafaat Al-Quran. Tapi ya syafaat na korangnya ya ina syafaat na nabita. Kau menurut penjelasan ulama fikih. Karena ya nabita oko pinaraka na palomalai umakna. Jadi kita itu nanti masuk neraka. Nanti di neraka Nabi bolak-balik mengambil umatnya. Tapi ia kok syafaat Al-Quran membentengi orang supaya tidak masuk neraka. Itu hebatnya Al-Quran. Meloki kesalama. Syafaat na korang yang terpakai. Makanya di dalam kubur itu bisa diberi syafaat. Dengan jalur membaca suratul mulk. Makanya tiap dia napa aja wapal bagang itu Pak Bu. Maka kita baca lalu kita barakah. Iya. Usahakan kita apalah ikut tulem apalah. Suratul mulk. Wani-wani mau tak baca cicamoh. Baca suratul mulk sekali saja. Insya Allah itu disebut surah Al-Munji'ah. Perisai dari asap kubur. Ya kociaki nakan na pacala kuburu. Tak apalah ya surewe. Dia tu nama lampe. Talu taum itu lita baca wani-wani tak apalah ni. Maga mana tu makundru tau kang iko dia tak apalah itu ko talu taum ni tak baca wani-wani. Iya. Na talu ratu na plo na solalan na si taum ni. Iya. Kali ni gare ko talu taum. Parti sisa bu lebih. Iya, aka sisa bunang ka tahu Pak, kau aka 40 minulang agagay na pala. Iya, angka tahu aka 50 panulan apa lah. Iya. Tapi sudah dipastikan para ulama maka ada 170 kali sesuatu diulang itu sudah bisa dihafal. Jadi 170 layawa angka tahu aka talu minulan apa lah. Tapi angka tahu Pak cicem nih. Na baca na langsung apa lah. Diga Imam Syafi'i. Belum ada orang yang saya baca dalam sejarah itu yang secerdas Imam Syafi'i. Apa ia kau mak baca Imam Syafi'i na tutu isi wali bokna. Ya kau tak buka kita nama kau na lengi kertas na tutu rosi wali. Na pernah baca ye. Apa kapa maliwang imatan na loko rosi wali na pala tu ya rosi wali na. Makanya dia tutup karena otaknya itu cuma men-scan. Jadi cicam mina baca na apa lagi. Jadi na tutu isi wali supaya dia nasi garu-garu. Itu hebatnya Imam Syafi'i. Iya, dia pagaga tahu kapang. Kok kamput tamakor kecerdasan tadi. Yang di Indonesia ini yang diakui kuat menghafal itu Ustaz Adi Hidayat. Itu belum jauh, masih jauh kalau dibanding dengan ilmunya Imam Syafi'i. Kecerdasannya. Jadi rong kita hadis Noki Imam Malik namanya Al-Muwatta Malik. Lebih 30 tahun Noki. Dia menulis mengumpulkan hadis itu. Imam Syafi'i hanya menghafal kitab ini. Ada saya pernah baca bahwa ada yang mengatakan 1 bulan 9 hari, ada yang mengatakan hanya 9 hari. As-Siramis sunan apalai. Tapi Imam Malik menulis kitab Al-Muwatta dia tidak hafal. Parokina dia napalai tapi tahu As-Siramis sunan baca napalai. Itu kecerdasannya Imam Syafi'i. Agak amalanna saya pernah dapat tapi tidak semua. Ada saya satu dapat amalannya Imam Syafi'i. Dan itu saya ajarkan ke anak-anak santri di pondok. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengamalkan itu. Iya kok angka kita ya. Kalau ada guru kita, ulama kita sangat senangi. Kita mau mengambil barakah ilmunya. Sedekahkan dia di hari Jumat. Jadi ya sedekah ki ko Jumai tapi tania kang nyapalan lokor. Jadi tania ulama ya lebih tania. Kita bersedekah di masjid. Tapi kita niatkan pahalanya untuk guru itu. Itu yang dilakukan Imam Syafi'i sehingga dia bisa menghafal semua kitab gurunya. Itu. Bisa kita amalkan. Aja mau na mega. Dito na kada si di pajuta si Jumade. Namo 5,000 rupiah. 5.000 rupiah kita niatkan pahalanya untuk guru kita. Makanya anak-anakku yang masih sekolah di pesantren. Silahkan hari Jumat sedekah. Niatkan pahalanya untuk gurumu itu. Di sini guru-guru kita di Boni ini luar biasa Pak. Masih banyak. As-Adia Sengkang itu masih sungguh sangat luar biasa ulama-ulama situ. Karena memang doanya guru tasa ada. Sama dengan Dede Imam Koso. Itu tidak akan lepas. Karena memang doanya guru Taki Jabdur Rahman Ambodalil. Setiap alumninya itu 3 jadi ulama, 3 jadi pengusaha. Supaya ada yang menopang Mangkoso dari segi ilmu dan juga dari segi finansial. Doanya memang ketika dia mendapatkan Lailatul Qadar. Iya. Itu situ guru tak sengkang doanya. Asera
generasi guru ta minta ulama di Wajo tidak terputus. Itu 9 generasi. Saya hitung-hitung kemarin, guru ta Profesor Dr. Nasaruddin Umar ini sudah masuk generasi ke-7. Jadi ya kupat dongan na guru ta 8 9 2 meni generasi. Nadapi icapak na pak dongan na. Pak asera generasi di lo guru ta tidak terputus ulamanya Wajo. Asadia. Watuna nalolongan Lailatul Qadar. Saya dapat kisah ini, cerita ini bisa saya tahu karena ada murid Nagurota saya ketemu di Kolaka Utara dan beliau yang ceritakan bahwa watuna tuna turungi Lailatul Qadar Gurota oko tak perangi malalangi itu nama tadawai. Itu di malam Lailatul Qadar, kemudian dia berwudu, kemudian sholat, kemudian tidak minta aja tapak petua nga asera sumpun atau pandrita oko Wajo. Saya hitung-hitung itu dari guru tasada ke bawah itu sudah generasi ke-7. Iya, berarti masih ada 2. Nah itu masih terjaga. Iya, jadi dajak ta masih langi di Tobonewe. Ikuti ulama-ulama kita yang ahlus sunnah wal jamaah itu. Ikuti. Kata dia magampa pak, iya kuya itanay makada magi ini ustaz tamaulu magi tameraja mabarasanji maga. Maponco ya Pak, saya tidak pakai dalil. Saya hanya tunjuk langsung. Aku tahu. Maka dari yang pai mamaulu ka mameraja ka nasaba sinin atau pandrita wita jamai ngero manca jiwal limo. Tegere guru tak Jadur Rahman Ambodale mamaulu, guru tak kali belawa mamaulu, guru tak kali bone mamaulu. Oke. Na manca jiwal lir. Ya kene sala ya jama-jama maulu imeraja edena mungkin manca jiwal li. Ta coba nih garek Bali Pak Kutanate. Ya to siroto 5 kada bid'ah mauli tamarana ka angka ga ulama na manca jiwali. Saparana garek. Ke kami ta curia ke manasa atau ya de na manasa. Ya kan gitu. Ini tiap nama lampe bicara aku Pak. Dia nama lampe baca aku maka dia agak kayak gila lele nama kada. Neto to pandrita ijami. Siapa yang bisa selamat sampai meninggal? Siapa yang bisa dijamin kekasih Allah ulama yang sampai meninggal dia ulama itulah yang dijamin selamat. Ia bangsa naku ya kan belum tentu. Aja kam malau gimpe kak matu kemelo kak mate. Amak kama itu mantang ustaz, wah itu fatal itu. Ya ko makadami mantap paboto. Alhamdulillah berarti paja nih paboto. Ya mi ko makade mantang ustaz berarti paja ustaz. Nah itu jadi masalah. Jadi makanya yang bisa dijamin ulama bangsa ni guru takalibone. Ulama sampai mati. Guru tak saada, ulama sampai mati. Guru tak Jadur Rahman Ambodale, ulama sampai mati. Dan itu yang dijamin betul-betul. Iyo puidi, makanya belum tentu. Makanya saya mengatakan ikuti apa yang diajarkan para ulama-ulama itu dulu. Ya je mana mako ko apa alena salah na idi na pasalah. Pada kong katolo menonton Pak Golo. 10 si balo menonton Pak Golo, 5 lapor ko Pak Kapolsek. Maka Pak Kapolsek tak dengan si bawahku. Maka Pak Kapolsek siaga memang ko si bawah. Nasa ngaseraka. Maka da kegi ro arwae. Nasa iya na ro tak deng. Maka Pak Kapolsek tannya ya ro tak deng. Iko tak deng. Apa asera ite na jadi di mumiko. Iko mima lapor jadi maka deh kita puasa tak deh padahal iko tak deng na asera ya ro te si bawah. Beginilah yang muncul sekarang. Dia yang salah padahal dia menyalahkan kita. Karena dia yang selalu teriak. Jadi itu 5 makomi. Makanya saya itu tidak diam. Sekarang kalau disalahkan NU, disalahkan Ahlus Sunnah, guru tak, saya pasang badan. Saya mengatakan saya yakin bahwa dia adalah para wali-wali Allah. Tidak mungkin itu tidak selamat. Ikuti aja. Nang kata utama suruh melalui jalur wali Pak. Para wali-wali Allah itu bisa memberi syafaat. Makanya saya itu di NU. Dan insya Allah sampai hatta yaumil qiyamah saya NU. Saya tidak keluar. Saya sering ditanya, kenapa di NU Pak Ustaz? Jawabanku cuma satu. Dia pagaga organisasi runtuh namo dia dalam apa ngaji jilau dong atau NU mi bawang Pak. Apa ya tu NU kumamil laudongin laudong manang ilal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i min umat. Jadi namo dia dalam apa ngaji ibaca to Fatihah. Ya tu ampai ko NU pengaji dia namanya jamaah. Pak maka dia namo tomon roboleng katopak dongang ilolongan. Itu tidak banyak jamaahnya. Makanya saya bilang wah ini juga jadi masalah. Kayaknya upasang nih Pak Bua tetap angka yang katanya masa
Kayak guru Takalibone. Saya kemarin telusuri itu. Kayak Ahmad Bone. Kayak Haji Saifuddin. Karena dia semua dalam muassis NU Sulawesi Selatan. Saya telusuri itu. Siapa-siapa, oh ternyata di sini. Ulama kita itu tidak boleh hilang. Iya, mesti ini lau kita syariki burukna. Doakan. Iya. Ya ketolo masyarakat berupa bu to milau doang. Ilau doang ngejo to matewe napa to mangilau doang untuk aleta. Maka daki puang talengak baraka taleti baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talengi atau pandritewe. Makoro ketolo masyarakat berupa. Jadi komeki mak bolo abolo ki jolo puraki mak bolo tabacangin Fatihah. Bacangin qul Allahu, bacang qul surat bil falaq, qul surat bin nas. Kemudian 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah. Kupura yaro tilodongan nih. Ya kupura ni tilodongan ilodoni untuk aleta agak tapau. Puang talengak baraka, talengi baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talengi atau pandriteu. Yaro na sanna tawassul. Ya miko makadaki, oh inda upa, oh peta itu yang salah. Karena itu namanya tawassut, itu yang musyrik. Dan awat ditomilau langsung, okoki pengalata alamilau hal yang sama yang diberikan kepada orang alim. Tapahan nih, ya jika koloki masyarakat burero tapau, puang talengak baraka, taleti baraka anak-anak dan keturunanku. Pada baraka angkai talengi atau pandritehe. Dega beda na ya tu kotolong katau lete bola baru. Na to menre ita bola na makanja. Aga dia sai pau. We mudah-mudahan kasih nang kato dale na anakku na wad di mak bola mako kanja na. Pada mu ya tu. Dega beda na. Malio to baru tau na talokor kada we mudah-mudahan kasih nang kato dale na anakku atau wija-wijaku na wad di malio to mako kanja na. Sama ji. Tadi ke kuburan agai pau. Po talenga kasih baraka, taleti baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talengi atau pandrita sama. Tidak ada larangan itu. Berdoa minta hal yang sama. Kama kiro. Itu tidak ada larangan. Itu bukan musyrik. Ini yang banyak orang memusyrikkan. Nasani kuburiyun. Datang ke kuburan. Datang ke kuburan doakan. Makanya itu buat timparo kobone. Napura mapak boti tapalo maboloki buru. Mako aga. Mako botim paru tapi tiloki buru apa melo ilai suruh milo doang aja jok muges say bainemu lo ko jok siareki buru na tau pandrita kenapa ko milo doang puang talenga baraka nanti anak-anak dan keturunanku berikan barakah sebagaimana berkah yang kau berikan ini pura piero napa ko berhubungan mamagi-magi nangka papedalle baraka lo ko wijamu nawat imaci tau pandrita maku itu yo pwede lo masyarakat buru ki buru paboto milo na siaray aga sekanene mu betala ada dia sia nasak betapa tu ya bolo tanai ya tu ki buru na ulama eta suruh lo syarai ki buru na wali ta suruh lo syarai angka kalibone ta suruh syarai minta keberkahan kepada Allah supaya diberikan hal yang sama kama kiro makanya kagak dalilena angka ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim bukan siratal ladzina bukan siratal malaika bukan siratal nabi, bukan. Tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Itu gereknya menako gamai Pak Bu. Jadi itu orang-orang soleh itu kita siarai. Kita berdoa kepada Allah. Aja no koroki buruk tilau. Tapahan nih. Kemudian. Cinta na'a. Nabita. Kamak bere syafaat. Ya komeki lolongan syafaat na nabita apa. Nomor sidi. Kajumaya soe. Tadi malam. Itu kita diperintahkan oleh Nabi setiap malam Jumat. Baca solawat kepadanya 100 kali. Maka dia Nabi tanigi-nigi masalawat lo korea kasiratu pada malam Jumat. Maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak di yaumil akhir. Itu hadis dari Aisyah. Ya benar rota amalka mananuka buah. Tapananungang ibuah. Ia nawani Jumat salawat kilo ko nabita. Usahakan ginagana siratu. Apa iya tu salawat ko wani siningi wani salasa wani araba wani kamisi wani sabtu wani aha angka malaikat jempui tapi ako wani juma'a dia malaikat jempui nasabak langsung nabi temal itu keistimewaan na salawat wani juma'a yang kedua komeki lolongan syafaat na nabi ta yang kedua dan itu hadis iya ko bangi teh amakko tabali dia tu bangi betungan nama makko aja tak bicara lino tapi tabali dia tu bangi
napaki masalawat dan baca doa sesudah azan supaya kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Ya kodemo patul layero makan maraji-raji mo perostas pakai yang ketiga. Yang ketiga adalah laqad ja'akum. 2 ayat terakhir Quran surat Taubah. Tabaca kapitu ko mangaribi kapitu ko subuh. Insyaallah. Itu juga jalur syafaat. Ya kodemo patul lay ada doa itu yang diajarkan Nabi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ada yang baca 3 kali, ada yang baca 7 kali. Iya, ini mani kok kapitu tulle baca kapitu. Ya kok katalum itu le katalum. Itu juga jalur syafaat. Ya kok demo patulai inna ataina kal kausar. Hafal surah ini dan cintai karena surah ini adalah hadiah kepada baginda Rasulullah dan itu salah satu jalur syafaat. Ya kok demo patulai seakan pernah bermimpi ketemu Rasulullah walau hanya sekali. Iya, dalam hidup. Makanya komeki matinro ajeneki setelah berwudu sholat sunnah hajat 2 rakaat, kemudian ambil pakaian yang agak bagus, napa tabire selangi Nabi ta assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habib Allah. Kemudian kita minta Rasulullah yang datang. Tilawi. Minta memang ya Rasulullah aku mohon kepadamu, beri kesempatan aku melihat wajahmu dalam mimpi walau hanya sekali. Minta berapa kali? Setiap malam. Lakukan selama 40 malam. Maka dia tahu pandrite. Kau undang misalnya, diundang Pak Camat sekali dia tidak datang karena mungkin ada hal lain. Diundang 2 kali dia belum datang mungkin. Tapi ya kau kapatapulo ni muli Pak Camat nadena lau. Ai malada-lada tuh. Begitu pula dengan Rasulullah. Ketika kau undang Nabi sekali dalam mimpi dia tidak datang, maka undang kedua kalinya. Kalau 40 malam berturut-turut kau mengundangnya, karena Nabi akan datang menjemput. Jadi makanya guru tak, ya kau denang kamu nipis runtuk Nabi tak, jangan salahkan Rasulullah. Tapi mungkin kau yang salah karena kau tidak pernah mengundangnya datang. Itu pesan guru tak. Makanya guru kai mengatakan, ya kau nggak tahu patapuluh ni tahu ngomoro, nade penang kena nipis runtuk Nabi tak, termasuk orang itu yang sangat merugi. Iya. Sekalipun. Walau hanya sekali. Ya diusahakan itilawi. Nabi akan datang. Ya kotannya alena angka ada ulama yang dinampakkan supaya nanti kita ke sana mengambil ijazah doa supaya bisa bermimpi ketemu Rasulullah. Itu. Jadi dia utus. Pada minggu Pak Camat degaga angka ajudanna, Pak Bupati unda degaga ternyata angka asistenna. Sebenarnya Rasulullah ketika kita meminta untuk bermimpi ketemu kemudian ada ulama yang kita mimpikan, maka datangi ulama itu minta nasihatnya supaya bisa diberi kesempatan bermimpi ketemu Rasulullah. Itu penting. Saya wasiatkan. Kalau untuk berkah, kuncinya 5 agak-agak jatah salai. Nomor 1 salawat, nomor 2 istighfar, nomor 3 pasidakah. Aja tasalai ya. Aja lalu nade tasidakah nomor 2 sabu milalan sesuai. Ya ku ya Pak Bu, prinsipku aja tama seke. Apa ya tu tahu seke de sisa gaga sengaranna. Pak namo tau seke cacatoy. Iya, de sisa gaga tu puji-pujian itu tau seke. Mate lagi tau seke Pak. Kotoloki buru ini baca sana ko batuki buru. Ya nu seke Pak biasa tahu ya padahal buru ni buku-bukuna. Iya, aja lalu tama seke. De to gaga tau seke ko di. Itu gaga Bu. Aja lalu tama seke. De gaga Pak. Iya ko tau seke mate, de natari tahu sikat di mata. Laba ni nasa laba ni. Seke patu. Ite. Iya. Iya ko tau mabasa tati way matan na tawe. Takajanna biasa ka kalimat masuk. Ya na yano de na tama suruga mega ni tau de na tama suruga. Kalimat itu karena orang itu dermawan. Maka demeto Nabi tadi gagawat dirubay murkana pongalata kecuali kedermawanan sedekah. Iya, sedekah ki abasaki. Degaga saya beberapa hari yang lalu bersama Pak Aksa Mahmud. Tidak apa-apa saya bicara sampaikan ini. Mulai dari Tarakan ke Nunukan, baru ke Berau, baru kembali ke Tarakan, baru ke Makassar. Saya perhatikan beliau. Beliau itu betul gemar sekali sedekah. Tidak ada masjid yang kita tempati singgah sholat kecuali dia sedekahi imamnya. Masuk inang ke pasar-pasar ini wasiruntu dia singgah dia sedekah. Itu hebatnya beliau. Maka dah kau madece memang ya Pak Haji. Iya. Luar biasanya. Dia orang seperti itu punya amalan khusus. Iya.
Yo puidi masida kaki namu yaro mandariti madareke. Asumba di 5 sabuna patu 5 protes. Nah bawa loke gaji panitia duin tu 5 sumba mungkin. 5 sabuna sumbangan apa mapala ko masigi. De nagana yan dia ngase ko 5 sabuni. Ya, karena sedekah itu Pak luar biasa. Kemudian kau pura ki masih sedekah ilaudoni atau minta orang yang kita sedekah itu berdoa. Nah sebab doanya orang yang sedekah itu tembus. Apalagi kau hari Jumat begini. Sapaki kalau ada caleg di sini anggota dewan ada ya. Pak Dewan saya kasih tahu kalau punya hajat kalau hari Jumat sapaki pitu tahu kasiasi tasidakawi dengan 2 unsur sedekah makanan dengan sedekah uang. Napa talingnya roto kasiasi pas sidakata dengan 2 unsur tadi alena tasurum milodongang kepesanan Nabi 7 orang miskin berdoa yang kau sedekahi di hari Jumat itu mengalahkan 40 orang alim. Patapulo tau pandrita patapasipulu tasuro milodongangi ya se pipa dongan na pitu tau kasih asipure musidakai dari Jumat. Kanya kong kacale ada hajatnya cari. Tapi tau kasih asia tanya tau peri. Pak yasangnya tau kasih asi dia memang to gaga. Yasangnya tau peri angka motoro na memang oto. Iya. Mak bulawa lo terima BLT ya tu makai ka tapi dia to gaga kobone dia gaga. Ya tupat diri ulu na Pak Camat tu. Toli maki buah surat keterangan kurang mampu. Padahal sogimo. Atinna mi macipi. Ya sani tau peri. Tanya tau pedi. Ya si salah. Ya kobone kapan nule Pak Camat deto naga tau pedi Pak Camat di. Dia nagaga. Apa deto pagaga tau Pak. Ko dia nakareso. So dia nanandre. Dia gaga. Ya kong katau dia nakareso. So dia nanandre. Ko baje berarti tau pedi itu kan itu. Tapi ya kong kamu namo kapal 5 so dia nakareso manre mo Pak. Tapi mega midareke na atau peri ni itu. Iya tu makai ka cia capu tu ilang kabantuan ang kasi cia ganna. Iya layolo tu tarima bantuan. Magala maki buat proposal. Tapi dito ka kobone de gaga. Iya. Kumi kampung kumakai ka. Iya. Terakhir saya wasiatkan tadi jadi sholawat, istighfar, kemudian sedekah. Angka aga-aga madari yang lupai. Ini ati tapalapari atita namode to masampajat tahajud ko malapamu ati namode tak duha ko malapamu ati degaga tau ibaci ya dan pengemana ngatas salam na pada terupa tau ya natuto ya dahuluna jannata salam malomo tam suruga iya. Namo pas sampai jatah haju ko tulis garu-garu pa penadin na napa bali bolana de gane masih cocok. Gaga rapa songko na maloy bida na magala mesa ipitaun na tawe ay. Gaga. Dito gaga ko di. Iya. Tapalapari. Saya pernah diwasiatkan, tapi ini berat. Nawasiatkan nga guru tak. Aja gaga sangkutan musibah sangkutan na telokuri ko mumate. Itu doanya Abu Bakar. Dan itu wasiat guru kami. Mage Pak, upasangi ya kong kadita ninra bali bolata 5 juta. Ya ko talengi ro idi enenrangi atau kangiati. Epo ya ko nawaja i utarimai, ya ko de nawaja i puro halalakan. Tulega. Detulay. Lawulangi pemang. Iya kong kadita ninra tawe. He bali bolata minrang nendang idita si di juta atau kanyati aja mo tapodangi atau kapanyati epong iya ko na wajai utarimay tapi iya ko denul le wajai puang puran yu halalakan wa anta saddaqu khairul lahu magay pasan na tau pandrita iya ko angka inran na tawe o ko iko mumate na de na wajai o ko surimonri de na waddi ko tama suruga ko de mo pasilolong. Namo salasay sinin na tugasmu kung kamo piye aja mo tama jolo tajang ina salasay ka ale na to na minrango ko idi ale na to na tahang ita masuruga idi na to bangkaro jadi komeki salama tahalalakan supaya kong kay makadade puranu halalaka pong idi na siurus yabe kata masuruga iya na to nakada Abu Bakar ang aja ka sangkutan na telokuri aja to ka sangkuta kulokote umate na sabab magay kedua-duanya menghalangi masuk surga. Iya ko inrang ini wajah, ya ko papinrang itajang ite makamaja. Dua-duanya tidak bisa masuk surga kecuali selesai.
Kaya katalabiran. Mata aja di juta mak datutau mata aja tetok dega tuda. Oko pada masar, itajang jo selesai. Atau maka daya meka layole, pura nusarah kang inra papinram inram kutu. Tanyana ya tu punna pong Allah Ta'ala menyalina murus. Yana tu nakada pong Allah Ta'ala jika engkau putihkan itu lebih baik bagimu. Betungan na ya kuya mole na ya murus lebih makanja ni itu. Tapahan. Tulemo. Ya kode tulay ang kamopa. Ang kagatao ko ang kakolak bale na. Ang kakolak bale. Pangempang. Tampa ikan. Agasan aja. Ya, cedang. Ada. Iya ko malapas sa baleki. Tato kami matiati. Mudah-mudahan iya salama inang kawad di ngupake makasiwang. Nawad di bermanfaat lo kepada kurupa tahu. Kemudian. Niya kangi. Epong. Iya kong kape tau malaya gagay ulapas sange puro halalakan. Jadi ya kung kapangabale, lo jalay ko latanalay balena, de na nitahang imato ko surimonri, apa pura nitahalalakan. Tapi ya kung kapangabale nalay baleta na de tahalalakan ni, matajang yung ko surimonri, de, aja mong tama, magay, ang kamupi pangabale, itajang yung jolo. Ale na to ng malay baleta kolino, idi to na nahalayo ko surimonri, kaya katalabiran. Yan na to nakarato pandite, halalakan. Tidak ada yang kau halalkan kecuali menjadi sedekah semuanya. Ya jadi tu nak kata pandita, dia tu ni nau ya gagaku pura halalakan itu. Iya. Tu lega tangir. Wahai marajing, ipar kiri motor nang kalarian ni alhamdulillah pura ni halalakan. Lega. Jama-jama mati itu. Penutup ya kau dia tu lay. Meki kata masuruga masagina lalang itu latama. Talu jama-jamang. Nomor sidi wala idece tau mapeja elo koriko. Ya kong katau paujaki tilodongi salama. Ya kong katau maseke abasaki. Aja tau angkada siya keperangangi barana cau si selemo je layolo. Ya aja. Yang kedua, otoki makasiwe ribatu mana-mana tinro na tawe sampai jatahaju namudun rakami. Yang ketiga, wajarangi inran atau makin rangi aja tapodangi bali bolata macicil motor idi palepai. Insyaallah. Masagina lalang ito latama suruga. Tule mo jama. Ay terlambat memang itama. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.